Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ahli fikih dari berbagai mazhab menyatakan bahwa perceraian itu secara tinjauan hukum syar'i, hukumnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan motivasi serta tata cara terjadinya perceraian tersebut. Bisa jadi perceraian itu suatu yang mubah bila dengan alasan-alasan yang dibenarkan, tanpa ada dosa-dosa yang mengiringinya. Bisa jadi justru perceraian itu menjadi suatu hal yang disunnahkan, seperti disampaikan, bila memang maslahatnya lebih besar dibanding mempertahankan pernikahannya. Sedangkan mempertahankan pernikahan madaratnya lebih besar, kerugiannya lebih besar dibanding maslahatnya. Dan bisa jadi sampai jatuh pada tingkat wajib menceraikan. Kapan itu? Ada beberapa alasan, beberapa kondisi di mana suami wajib menceraikan istrinya. Bila istrinya tidak lagi menjaga kesucian rumah tangga tersebut, sehingga istrinya berpotensi menyusupkan anak orang lain ke dalam rumah tangga, yaitu dengan cara berzina, selingkuh. Maka ini potensi mencelakakan suami, karena dia bisa jadi hamil dari hasil hubungan gelap dengan lelaki lain, tetapi tidak ketahuan akhirnya anak yang terlahir dari air mani lelaki lain tersebut dinasabkan kepada suaminya, padahal ini adalah suatu yang haram hukumnya. Karena itu ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadala misin. Ya Rasulullah, istriku itu tidak pernah punya sikap berani menolak siapapun lelaki yang menggodanya. Maka Nabi menyatakan, talikha, kalau memang demikian ceraikan dia. Kemudian sahabat tadi setelah mendapatkan arahan untuk menceraikan istrinya, dia menyatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha khashitu an tatba'aha nafsi. Ya Rasulullah, kalau aku ceraikan, aku telanjur mencintainya. Aku khawatir justru aku akan menjadi satu dari sekian banyak laki-laki yang selalu membuntutinya, terjatuh dalam perzinaan dengan mantan istriku ini. Maka Nabi SAW memberikan arahan, amsikha. Bila demikian, bila engkau justru khawatir kalau diceraikan akan berzina dengan dia, ya pertahankan. Tentu dengan apa? Dengan upaya membentengi istri agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Subhanallah. Di antara bentuk perceraian yang harus dilakukan adalah bila suami telah dengan terang-terangan menuduh istrinya berbuat zina. Maka kalau itu sampai terjadi, hanya ada satu pilihan, yaitu berpisah melalui proses li'an, sebagaimana akan kita bicarakan selanjutnya. Di antara alasan yang menguatkan agar suami memutuskan untuk mengakhiri pernikahan melalui proses perceraian, yaitu bila suami tidak lagi mampu menunaikan hak-hak istri karena dia jatuh miskin, tidak lagi mampu menafkahi istrinya, atau dia mengalami penyakit sehingga tidak lagi mampu menggauli istrinya dengan baik, sehingga dipertahankannya dia sebagai istri bisa jadi menjatuhkan istri ke dalam perbuatan zina karena dia tidak merasa mendapatkan haknya dalam hubungan badan. Akhirnya dia mencari saluran dengan cara berzina. Kalau itu dikhawatirkan, maka akan lebih baik bagi suami untuk menceraikannya agar dia tidak terjatuh dalam perbuatan dosa karena tidak memberikan hak istri. Dan kalau memang suami tidak dengan terbuka memberikan atau melepaskan ikatan nikah, maka istri seperti yang dijelaskan sebelumnya berhak untuk mengajukan gugatan cerai melalui proses khulu. Namun perceraian juga bisa jadi makruh bila perceraian itu diambil secara tergesa-gesa, padahal kedua belah pihak masih mampu, masih bisa, masih ada alternatif, solusi-solusi bagi problem yang mendera rumah tangga mereka. Banyak dari kaum muslimin, bahkan yang sekarang terjadi di pengadilan-pengadilan agama, keputusan menceraikan istri itu banyak sekali diambil secara spontanitas, emosional sesaat, ketergesa-gesaan, atau karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara tinjauan syar'i, suudzon yang berlebihan, atau karena kecemburuan yang tidak pada tempatnya, atau justru karena perbuatan zalim dari suami, menzalimi istrinya, ingin mengambil hartanya, tidak rela bila istrinya berbuat baik kepada orang tuanya, kepada saudarinya atau yang lainnya. Terjadi kecemburuan yang tidak pada tempatnya. Maka memutuskan hubungan pernikahan dengan alasan yang semacam ini, mafsadahnya lebih besar dibanding maslahahnya. Padahal kedua belah pihak masih bisa mempertahankan rumah tangga itu dengan komunikasi, membangun ulang, menata ulang komunikasi di antara mereka,
agar rumah tangga itu betul-betul bisa kembali pada relnya yang benar untuk kemudian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Namun ternyata kadang ego sesaat, ego pribadi menjadikan mereka memilih untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian. Maka ini makruh, dan bila keputusan menceraikan itu dilakukan karena murni kesewenang-wenangan, arogansi suami, maka ini bentuk dari kezaliman. Istri yang baik, salihah, nurut, patuh kepada suami, namun ternyata suami masih ingin memaksakan kehendaknya, mengambil harta istri, tidak menunaikan nafkahnya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah kezaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Kalau istrimu sudah tunduk dan patuh kepadamu, tentu dalam hal yang ma'ruf, maka fala tabu 'alaihinna sabila. Jangan kau mencari-cari alasan untuk apa? Untuk menekan, mengintimidasi, mengintervensi, dan apalagi sampai menzalimi, memaksakan kehendak yang akhirnya menjerumuskan istri dalam, menjatuhkan istri dalam kerugian, baik materi ataupun yang lainnya. Di antara salah satu alasan suatu perceraian dikatakan haram adalah bila keputusan menceraikan itu dilakukan secara tergesa-gesa sehingga dijatuhkan di saat istrinya sedang haid. Tentu ini salah satu indikasi bahwa keputusan menceraikan itu diputuskan secara tergesa-gesa. Makanya dahulu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu Nabi memutuskan perceraian secara tergesa-gesa, Umar bin Khattab yang sadar bahwa ini adalah keputusan yang salah, mengadu kepada Nabi SAW untuk mencari petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka Nabi mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan putramu untuk merujuk kembali istrinya. Tsumma liyumsikha, kemudian dia pertahankan istrinya tersebut hatta tathur, sampai dia suci dari haidnya. Tsumma tahid, kemudian melalui satu masa suci, kemudian haid lagi hatta tathur, sampai kemudian suci yang kedua kali. Baru setelah suci kedua kali, insya talaqaha qabla an yamas. Kalau memang setelah melalui masa suci yang kedua, sudah tiba masa suci yang kedua, kalau memang masih ingin memutuskan bercerai, maka silahkan dia ceraikan dalam kondisi istrinya suci sebelum sempat dia gauli di satu masa suci tersebut. Di antara kondisi di mana satu perceraian itu diharamkan adalah bila perceraian itu dilakukan di masa di mana suami baru saja menggauli istrinya. Suci, istrinya suci, tidak sedang haid, tetapi pada periode suci tersebut dia baru saja menggauli istrinya. Dia sudah menggauli istri pada periode suci tersebut. Sehingga perceraian ini menimbulkan atau membuka masalah baru yang lebih besar dibanding problematika rumah tangga yang mungkin menjadi alasan untuk suami menceraikannya. Kebuntuan komunikasi yang menjadikan suami memutuskan untuk menceraikan, yaitu munculnya kemungkinan istri dalam kondisi hamil, yang itu berpotensi bila nanti masa iddahnya berlalu, istri menikah dengan laki-laki dalam kondisi hamil, yaitu potensi terjadinya ikhtilatul ansab, potensi terjadinya percampuran nasab karena istrinya mengira sudah berlalu masa haid, kemudian menikah dengan laki-laki padahal dia dalam kondisi hamil. Karena biasanya wanita hamil tidak haid, maka bisa jadi istrinya mengira bahwa dia sudah menopause, tidak lagi haid, sehingga dia menjalani masa iddah selama 3 bulan berturut-turut, dan kemudian dia memutuskan nikah dengan laki-laki. Padahal dia tidak haid bukan karena sudah menopause, tetapi karena dia dalam kondisi hamil. Perceraian ini membuka lembaran masalah baru yang mafsadahnya sangat besar. Maka menceraikan istri dalam kondisi suci, tidak haid ya, namun dalam kondisi telah digauli pada masa suci tersebut, ini termasuk perceraian yang diharamkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.